tentang pendidikan karakter. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Zakia. Kalau menurut saya, pendidikan karakter adalah pendidikan akhlakul karimah yang seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa setiap manusia itu harus berakhlakul karimah sebagaimana tugasnya Rasulullah di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan kita sebagai pendidik tentunya sudah seharusnya masuk sekolah dan pulang sekolah seperti itu. Kedua tadi nilai karakter kejujuran, saya penting sekali untuk anak-anak itu berperilaku jujur sejak dini agar di dewasanya kelak mereka sudah terbiasa jujur pada dirinya sendiri, jujur pada masyarakatnya, jujur pada keluarga. Ya. Karakter di kelas tentunya dimulai dari Bapak Ibu gurunya, karena di kelas itu center point of view-nya itu adalah ibu gurunya atau bapak gurunya. Jadi Bapak Ibu gurunya tentu satu harus disiplin juga, disiplin segalanya, dan dua juga jujur dalam bersikap dan terbuka. Misalnya contohnya di kelas saya, ketika saya memberikan nilai, itu sebelum saya memberikan nilai, saya sampaikan ke anak-anak bahwa Binda ngasih soal masalah 10, satu soalnya nilainya 10. Jadi kalau betul semua 100, dengan kategori kalau 10 jika jawabannya benar, tidak mencontoh temannya, kerjakan sesuai dengan kemampuan diri anak-anak. Boleh diceritakan pengalaman jenengan saat menghadapi siswa dengan masalah perilaku dan bagaimana Anda menanggapinya? Oke. Iya, saya pernah mempunyai siswa waktu itu ada temannya yang kehilangan uang di kelas. Ada laporan dari anak saya bahwa ada yang kehilangan. Terus saya sampaikan dulu kepada anak-anak apa dampaknya jika anak-anak itu mengambil hak orang lain, apa dampaknya anak-anak jika tidak jujur. Akhirnya saya masih ternyata sampai di situ belum kelihatan. Lalu saya adakan cek itu pun tidak semuanya saya sembari ngomong, jujur aja ke Bunda, tidak diapa-apakan, tidak dihukum, tidak dipenjara, tidak, tapi sampaikan. Akhirnya ada anak yang mengaku bahwa dia mengambil uang temannya. Terus saya tanya, kenapa nak kamu ambil uang? Karena aku nggak punya uang. Ini kalau kamu seandainya kamu ambil, kamu akan dituduh temanmu terus-terusan. Kalau ada uang bilang pasti kamu, karena sekali kamu tidak jujur pasti itu akan mengikuti perbuatan selanjutnya kan Pak. Sekali dia berbohong, kebohongan itu akan terus mengikuti berlanjut, akan ada kebohongan lagi. Sudah sampai di sini nak, kamu nggak usah berbohong lagi, jujur aja pada Bu Guru. Seandainya nggak punya uang pun jujurlah,
insya Allah Bapak Ibu guru di SDN Bungurasi ini membantu anak-anak yang kebetulan ada kebutuhan. Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam mata pelajaran. Pendidikan karakter itu tadi sudah sedikit banyak sudah saya sampaikan di pembelajaran. Contohnya salah satunya pendidikan karakter penuh jujur ya, tadi salah satunya jujur. Itu kita tanamkan kepada anak-anak bahwa kerjakan semampumu, tidak perlu mencontek. Jujur pada diri sendiri, percaya diri bahwa kamu bisa. Dari situ anak-anak akan tertanam ya bahwa kejujuran itu penting. Dan kedua, dari situ juga anak-anak akan percaya diri atas kemampuan anak-anak. Disitulah kami menanamkan sikap jujur pada anak-anak, kedua satu itu. Atau juga bisa sikap tanggung jawab pada anak-anak. Itu kita berikan kepada anak-anak di dalam pembelajaran kelas. Setiap anak-anak punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Pesan dalam menanamkan pendidikan karakter kepada siswa. Tantangan terbesar khususnya di SDN Bungurasi ini penanaman karakter pada siswa itu kurang bekerja sama, kurang ada kesinambungan antara pembelajaran di sekolah dan di rumah. Misalnya di sekolah kita mengajari disiplin dalam segala hal. Di rumah tidak diterapkan, orang tuanya tidak mendukung seperti itu. Dua, kita mengajarkan kejujuran di sekolah. Anak-anak kerjakan sesuai kemampuan Anda. Anak-anak lakukan sesuai dirimu sendiri. Tapi di rumah pekerjaannya dikerjakan oleh orang tuanya. Seperti itu. Jadinya itu yang menurut saya sebagai tantangan. Bagaimana membalancekan, mengikut sertakan orang tua dan sekolah itu bekerja sama dengan baik untuk pendidikan anak-anaknya. Pertanyaan terakhirku, Menurut bagaimana peran guru sebagai teladan dalam pembentukan karakter siswa? Guru sebetulnya sangat berperan sekali karena tadi saya sudah bilang bahwa point of view di sekolah itu adalah Bapak Ibu gurunya, tentunya gurunya memberi teladan. Contohnya di sekolah kami ada doa pagi, doa bersama. Ketika anak-anak berdoa, sudah seharusnya lah Bapak Ibu guru ini juga ikut berdoa sebagai karakter. Oh iya, Bapak Ibu guru itu juga berdoa, tidak mau Terima kasih Bu. Dan mohon maaf jika jawabannya kurang nyambung antara banyak agen. Terima kasih Bu. Sama.